teman-teman tadi teman-teman klub itu ke klub-klub lokal ya. Betul. Klub yang di sana ya. Tapi HTCI masih, Mas. Masih HTCI. Masih HTCI lingkupnya. Oke. Iya. Tapi ada nggak yang misalnya kita jalan nih 3 motor atau 4 motor aja gitu. Yang HTCI cuma satu. Lainnya ya motornya yang namanya teman-temannya kan beda-beda gitu ya. Itu bagaimana? Dilayani nggak? Iya, itu pernah, Mas. Ada juga. Iya, ada juga. Kebetulan juga belum lama ini ya. Jadi, tapi kalau teman-teman yang di daerah kalau melihat yang datang bukan teman kita nih dari motor ini, iya. itu gimana? Mereka bisa terima juga? Oh, nggak ada masalah, Mas. Mereka bisa terima, iya. Wiss. Jadi selama Yakin ini nih nggak ada masalah. Betul, Mas, nggak ada. Jadi selama ini nggak pernah ada komplain. Nggak ada masalah. Jadi yang terpenting mereka yang melakukan perjalanan touring ini memang ada salah satu klub di bawah naungan HTCI, gitu. Yeah. Dan juga di kita juga nggak mengenal mereka dalam artian, wah yang jalan ini nggak bawa Tigernya, gitu loh. Nah itu gimana? Itu kan sekarang kalau kita ngomong hanya untuk Tigernya saja kan kurang, Betul. Kurang banyak. Maksudnya motor Tigernya kan discontinue ya. Discontinue. Nah kalau misalnya harus pakai itu kan, wah itu kurang. Jadi selama ini pengalamannya hanya motor Tiger saja, atau motornya bisa di luar Tiger, atau gimana? Kalau teman-teman daerah mau nerimanya yang motornya nggak sama, dia nggak terima, gitu atau tidak? Tidak ya? Iya, jadi belum lama juga ya, di tahun lalu juga ada ya kan melakukan perjalanan touring, tapi dia ini adalah anggota klub di bawah naungan HTCI. Orangnya tersebut. Ya, okay. Member dia ya, member anggota klub di bawah naungan HTCI. Kebetulan juga memang saat itu juga dia bawanya memang bukan motor Tigernya dia. Nah, tapi kan di kita kan melihatnya adalah kita semua ini dalam satu wadah payung, Honda Tiger Club Indonesia. Oke. Karena yang bersangkutan juga jalannya juga membawa nama klubnya di bawah naungan HTCI ini. Iya. Oh ya, berarti untuk semua ya. Betul, Mas. Ya, ini berarti pekerjaan atau hobi yang dilakukan Bang Yos ini luar biasa, memberikan banyak hasil kepada teman-teman atau pada rider-rider yang jalan, tidak peduli motornya apa, yang penting dia bisa berkomunikasi dulu awalnya bahwa tolong dong dibantu seperti itu ya. Betul, Mas. Jadi saya dan juga saya selalu menekankan, mengingatkan ke mereka yang jalan, sebelum jalan itu mereka harus koordinasi juga langsung. Dari klubnya. Dari klubnya. Iya. Jadi biasanya saya suka kasih dulu nih, Mas, nomor kontak Kapengda atau Pengda setempat yang akan dituju. Gitu loh. Tujuannya adalah secara publikasinya memang saya lakukan, tapi saya juga akan lakukan. Tapi kan alangkah baiknya dari yang bersangkutan atau langsung yang bersangkutan kontak juga, Kulonawun, betul. Iya, jadi udah buka dulu komunikasi di awal. Nah, baru ntar teknisnya selama perjalanannya saya akan melakukan update perjalanan. Baik. Itu luar biasa tadi ya. Dia jadi mengkoordinir siapa yang mau jalan, nanti ditemukan atau dikenalkan kepada klub lokal dan sebagainya. Nah, sekarang gini, ini maaf, nggak nyinggung loh ya. Iya, Mas. Ya, bro, santai aja. Ngasih patok harga berapa itu? Saya di sini hanya sekedar untuk membantu saudara-saudara saya. Artinya tanpa pamrih itu nggak dibayar? Tidak ada, Mas. Loh, bukannya hubungi orang, mungkin kalau touring kan tidak harus malam ya. Kalau malam mungkin di luar jam kerja sekulernya Bang Yos, itu kan ngontrolnya kadang mungkin juga bisa pagi, bisa tengah hari. Waktunya betul. Bisa siang juga, bisa tengah malam juga, Mas. Bisa tengah malam juga. Padahal ada banyaknya juga waktunya dihabiskan untuk kerja ya. Sekarang masih kerja ya? Masih kerja, Mas. Nah, masih punya aktivitas gitu kan? Iya. Lah masa nggak dibayar, itu kan pasti banyak effort yang digunakan. Iya. Jadi memang ada beberapa juga dari teman-teman sendiri sempat bertanya ke saya, Bang Yos ini waktu istirahatnya kapan? Waktu kerjanya kapan? Iya. Saya lihat saya sendiri yang touring aja bisa 1 kali 24 jam terus dipantau gitu loh, terus dihubungi, diarahkan gitu loh. Tapi ya saya kembali lagi, saya bilang ke mereka, saya punya rasa kebanggaan tersendiri. Saya punya rasa kebanggaan tersendiri, saya diberikan kepercayaan untuk bisa membantu mereka. Sampai mereka dalam perjalanan berangkat dan pulangnya dengan aman, selamat, sampai di rumah masing-masing, itu adalah suatu kepuasan batin bagi saya, Mas. Oh iya, berarti ini kegiatannya luar biasa. Kalau gitu, kalau saya boleh ngomong,
Tetaplah begitu Bang Yos. Siap, Nah ini Mas. saya sendiri boleh dong ya, nanti Boleh, kawan-kawan Mas. dikawal ya. Boleh. Kalau gitu saya akan rencanakan nih, mumpung ada temen yang ngawal. Takutnya begini, takutnya pada saat misalnya di kota yang kita kenal, kan ada juga nggak kenal. Kalau solo rider kita nggak punya teman, ada apa-apanya kan agak repot. Trouble di jalan. Nah itu yang paling sering. Iya. Kalau motornya baru semua mungkin masih oke, Betul, iya. tapi kan belum jaminan juga itu, Betul, betul. ya kan? Dan sebagainya itu. Ada nggak teman-teman Bang Yos yang pernah dikawal dari luar kota ya? Kalau tadi kan dari Jakarta ya rata-rata ya. Iya. Kalau dari misalnya Sumatera bagaimana? Ada. Jadi yang touring ini juga bukan hanya yang berdomisili di Jakarta ya klubnya. Jadi ada yang dari Sulawesi juga tujuannya ke Sumatera, ada yang dari Sumatera juga tujuannya ke Timur Leste, ada yang dari Pulau Jawa juga ke Kalimantan. Jadi tujuan touringnya dan asal dari klubnya tersebut yang touring ini juga beraneka ragam. Jadi nggak hanya terfokuskan untuk teman-teman atau saudara-saudara HTCI yang di Jakarta saja. Oh. Gitu. Selama ini yang saya sudah lakukan seperti itu. Ya baik-baik. Ya berarti semuanya bisa ya asal bisa Betul. hubungi ya. Pengalaman yang ada tadi dari luar Jawa juga ada yang masuk juga lewat Betul. Bang Yos ya. Iya. Kalau kemarin itu disampaikan dia dari Makassar. Pada saat di Jakarta yang dia tidak merasa sendirian. Iya. Kalau kita tahu kan kalau teman-teman dari Jakarta kalau menyambut tamu itu kan kesibukan dan waktunya, Betul. jarak dan sebagainya. Nah dia bilang, oh iya waktu itu saya di arrange sama Bang Yos untuk ketemu, jadi mereka tidak merasa sendiri. Gitu. Pernah kedatangan tamu. Kalau untuk kedatangan tamu sendiri sih ada ya Mas ya, banyak ya. Mereka-mereka yang datang dari daerah ke Jakarta, ada juga yang menghubungi saya juga langsung. Nah, biasanya juga memang saya selalu sempatkan untuk bisa silaturahmi ya, karena itu adalah suatu rasa persaudaraan yang kita jaga. Jadi silaturahmi dari mereka-mereka yang datang ke Jakarta, ingin silaturahmi atau sowan dengan kita ya yang ada di Jakarta, termasuk saya sendiri. Itu ada. Pernah nggak kalau teman dari luar kota? Ada. Kebetulan juga orangnya ada di sini. Oh diajak? Diajak. Kebetulan Wes. ini dari Aceh. Boleh Iya. dipanggil? Boleh, iya. Oke, Bang Eri. Bang Eri ini bener ya dari luar kota ya? Ayo, Aceh, Aceh, luar kota Aceh pula. luar pulau ini. Oh iya luar pulau, bener-bener. Maksudnya luar pulau ya? Luar pulau. Aceh. Padahal kalau di Sumatera Aceh itu pada ujung ya. Paling ujung. Pernah ke kilometer 0? Ya memang kalau kilometer 0 kan memang itu Tinggal udah- nyebrang. udah rumah kita itu di situ. Oh, Maksudnya nyebrang juga ya? Tinggal nyebrang. Oh. Dari Aceh cuman Ya kalau itu udah nggak Wajar. bisa ngomong karena tinggalnya di sana ya. Iya. Tapi dari Jakarta ke dari Aceh ke Jakarta itu naik apa itu? Pesawat. kita kemarin ada hajatan itu. Oh ada jatan. Di Lombok, Mm-mm. hajatan Wingday. Wingday Keempat. HTI. Hmm. Keempat, itu motor kan di towing. Oh. Itu memang harus di towing karena kita memang fokusnya ke sana. Kalau Wingday itu kan memang kita betul-betul rider. Oh tapi kali ini towing ya. Towing. Tapi pernah nggak naik dari Aceh ke Jakarta? pernah. Pernah ya? Pernah. Oh motor juga. Motor Luar biasa. Ini berapa? Berarti itu ratusan kilometer ya? ribuan. 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 Ribuan ya? Iya. Yakin ya ribuan ya? Iya ribuan, memang kilometernya kan ribuan. Oh, itu? Terus Lampung nyebrang lagi kita waktu pertama itu malahan bukan ke sini aja, sampai ke Bima Sapi sana. Oh, timur sana ya? Iya. Wah, luar biasa. Berarti ya jam terbangnya saya rasa Sudah ada berapa pulau? Iya. Bahkan Bahkan pengalaman saya pribadi juga waktu itu juga sempat guidance Bang Erik ini ke jelajah Celebes, Sulawesi. Celebes ya, sampai Sulawesi ya. Makassar, Manado, terus ke Sangihe. Itu Itu- terakhir itu. selama ini pada saat touring tuh pernah nggak perannya Bang, kalau tadi kan kita ngobrol-ngobrol, Iya. Bang Yos itu suka ngawal bagi teman-teman yang touring. Nanti pada saat dimana dia ada kesulitan apa, trouble apa, ada trouble nggak ada trouble, dia kan sampaikan ke klub lokal gitu, untuk disambut dan sebagainya. Itu pernah nikmati nggak itu? Memang dari situ. Oh memang dari situ. Nah, dari situ kita, karena kita nggak perlu lagi konfirmasi, cukup dari info dari Bang Yosi aja, anak-anak udah. Oh begitu. Iya. Oh ini Secara serempak udah mereka tahu semua. sudah kenal lama atau bagaimana? Ya kenalnya sih kalau dari temanan dari klub sih. Oh dari klub, Nah. bukan dari relasi kerja kayak atau enggak ya? Dari klub aja. Ya, dari Honda Tiger. Oh bagaimana dulu menghubunginya ke Bang Yos? Sebenarnya sih nggak sulit menghubungi kalau kita memang udah di bawah naungan HTCI ini. Mm-hmm. Nggak sulit, cuma
cuman kita Informasinya gampang lah Walaupun didapat. di HTJ ini walaupun kita nggak ketemu, Belum pernah ketemu. walaupun nggak ketemu itu udah seakan-akan udah seperti satu rumah, Oh, akrab oke, gitu. oke. Apalagi udah ketemu gitu. Iya. Bang, sorry ya, sorry. Ini abang-abang ini saya minta maaf sebelumnya. Sampean bayar piro? Bayar piro tau? Bayar berapa Yuk, ke Bang Yos itu? dibayar nggak? Wah, Loh, saya nggak tahu. Soalnya kan dia ngawal ya, kontrol, ngawal perjalanan dari sono. Itu kan kadang siang malam juga ya. Suka rela. Iya, itu kadang Yosi malahan udah tengah malam kita pun jam 3 mau sampai pagi walaupun kadang kita sendiri yang rider ini merasa sungkan. Tapi Rio sendiri yang nanyakan posisi udah di mana. Kalau saya jadi berpatokannya adalah selama mereka masih jalan di atas motor mereka, saya tidak berhenti untuk monitoring. Monitoring, mereka. bagus. Sampai Iya, dia iya, tengah iya. malam pun Tengah juga malam. saya selalu standby. Gitu. Baik ya. Jadi ya itu ya yang saya tahu tadi kan ceritanya, wah saya pertemanan, semuanya itu berdasarkan pertemanan dan akhirnya jadi saudara. Ya benar, berarti ini testimoninya yang kita dapat dari Bang Erik di apa namanya Aceh. Klubnya apa? Mungkin klubnya nanti bisa tahu. BTB, BTP, BTBP, BTP Brotherhood Tiger, Tiger PD. Biker PD. PD Nah, itu teman-teman PD kalau mau lebih kenal lagi, teman-teman yang ada di Jakarta, ini kita semua ada di sini untuk kalian semuanya. Nah, kembali lagi Bang. Terus ini nanti memang rencana juga pulang ke Aceh ya? Ya, Naik motor juga? naik motor. Tentunya masih dikontrol atau dibantu monitor sama Bang Yos ya? Itu secara otomatis. Oh, baik. Secara otomatis itu. Nih Bang Yos, luar biasa. Saya juga baru tahu nih apa kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi artinya cukup bermanfaat sih bagi teman-teman lain. Dan saya berharap kalau memang tidak keberatan, ini kan ditonton banyak orang nih. Mungkin teman-teman lain nih Bang Yos nih misalnya ada klub lain, tapi kan namanya kalau saya tahu Brotherhood itu kan oke lah ya. Itu mungkin kalau tadi Bang Yos bisa menghubungkan dengan teman-teman di lingkungan HTCI. Iya. Tapi kalau misalnya ada teman motor lain, dia hanya dipandu tempatnya dan sebagainya, kontrol gini, Bang Yos tuh keberatan enggak seperti itu? Ya kalau untuk keberatan sih tidak ya Mas ya, cuman kan memang selama ini yang saya sudah jalankan kan berdasarkan informasi dan database yang saya miliki. Nah, kebetulan database yang saya punya sampai dengan sekarang ini ya semuanya masih dalam payung wadah organisasi Honda Tiger Club Indonesia. Nah, di luar dari itu memang saya belum memiliki untuk database tersebut, klub-klub yang di luar dari HTCI-nya sendiri gitu loh. Jadi itu sih mungkin masih keterbatasannya di situ. Ya, jadi artinya begini ya, kalau misalnya siapapun ngawalnya, beliau akan ngawal, tapi kalau ngarahkan ke klub-klub lokalnya, Iya. itu akan apa Kesulitan namanya? kayaknya. Iya, akan kesulitan karena memang tidak Memiliki database. berkorelasi langsung. Korelasi langsung, betul. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang dari member HTCI dan ngajak temannya lain di luar HTCI, itu sering ya terjadi seperti itu ya. Jadi mereka ngajak motornya apa saja. Bahkan anak HTCI pun waktu mengadakan touring belum tentu motornya Tiger ya. Betul, iya. Nah itu kalau teman-teman daerah motornya bukan Tiger tuh gimana tuh? Tidak apa-apa Mas. Jadi selama ini juga mereka selalu melihatnya adalah dia adalah saudara kita dalam satu wadah organisasi yaitu Honda Tiger Club Indonesia gitu loh. Apapun yang dia gunakan saat dia touring itu tidak melihat ke sananya. Jadi lebih melihat ke persaudaraannya di kita di HTC-nya sendiri. Ya, kalau itu sih pelajaran- yang sudah saya pernah alami. Ya, pelajaran yang saya ambil kali ini adalah brotherhood. Jadi tidak membedakan apapun motormu, apapun kondisinya, pada saat mengantarkan teman-teman itu untuk touring, ya hanya monitoring kan, itu monitoring ya. Monitoring, iya. Melalui sudah sampai mana, posisinya di mana dan sebagainya, dia tunjukkan jalannya habis ini gini-gini. Begitu ya? Betul. Tapi kalau tempat pemberhentian kadang tahu nggak, misalnya ini saya ini belum pernah kalau ke Sumatera sampai lepas dari Lampung, ya itu belum pernah. Iya. Tapi misalnya ke sono kan belum tahu, ini Bang Yos itu tahu nggak? Oh dari sini nanti ada ini pemberhentian di sini, itu tahu juga nggak? Iya, itu dia tadi Mas. Jadi saya memang harus mendalami itu ya. Jadi tracknya, lintasannya, terus klub-klub yang ada di dalam lintasan tersebut. Seperti contoh tadi Mas Yudo bilang dari Lampung. Lampung itu
kita rutenya bisa ke tengah, bisa ke barat, bisa ke timur. Oh, ada 3. Ada 3 rute Oh, di Sumatera oke. ini yang biasanya diambil oleh mereka-mereka keluarga besar HTC untuk touring jelajah Sumatera, gitu loh. Baik. Jadi ya memang saya harus lebih memperdalam itu dulu. Nah makanya saya juga harus mengetahui. Contoh dari Lampung misalnya mau lintas timur, berarti arah selanjutnya adalah kota berikutnya adalah Palembang kalau lintas timur, gitu loh. Nah kalau untuk ke tengahnya dari Lampung itu arahnya dia ke Kota Bumi, terus naik ke atas arah ke Linggau. Nah terus kalau misalnya dari baratnya Lampungnya dia arahnya ntar ke Bengkulu, Mas, gitu loh. Jadi saya harus mempelajari dan memahami rute-rute di setiap daerah atau pulau-pulau tersebut, beserta dengan klub-klubnya dan pengda-pengdanya yang ada di sana. Wah. Gitu. Kalau saya untuk mempelajari itu lagi agak ribet. Apalagi ini kan bukan pekerjaan yang profitable, menghasilkan. Hanya sekedar memberikan arahan dan sosial itu pasti. Karena sesuatunya tadi beberapa statement yang disampaikan oleh Bang Yos tanpa digaji. Berarti kan dia dengan keikhlasan dia harus belajar dan sebagainya. Yaitu memang semuanya itu mendatangkan keuntungan ya kalau memberikan kebaikan. Karena apa? Betul. Bang Yosnya sendiri menjadi database-nya menjadi banyak, dia sebagai map berjalan. Teman-teman yang lainnya merasakan bahwa wah ini luar biasa, kita punya saudara baru kayak gitu kan. Ya, Bahkan sebenarnya terbantu juga, Mas. Jadi dalam artian begini, mereka saat yang jalan yang touring ini kan akan masuk ke pengda dan klub-klub setempat. Iya. Nah, jadi sebenarnya komunikasinya 2 arah nih berjalan. Baik. Jadi mereka klub-klub yang setempat dan pengda-pengda yang di tempat daerah-daerah tersebut juga terbantu sebenarnya. Terbantu, jadi semua informasinya masuk dari saya. Oh. Jadi saya bisa dibilang sebagai penyembatan nih, Mas. Penyembatan informasi terkait mereka yang jalan ke tuan rumah setempat, gitu loh. Jadi pengda-pengda ini dari pengurus-pengurusnya atau dari klub-klubnya ini juga terbantu. Oh, posisi tamu udah di sini. Oh, Bang Yosi update terus posisinya di mana. Jadi mereka tinggal ikut monitoring bersama saja dengan saya gitu. Nah, itu kalau saya tangkap ya, idenya itu Bang Yos itu melakukan itu semua apa pengen terkenal gitu ya? Oh tidak, Mas. Tidak. Tidak. Saya tidak sama sekali tujuannya untuk ke sana. Jadi saya semata-mata memang ikhlas untuk membantu saudara-saudara saya di HTCI. Memang tujuannya adalah untuk berbuat baik, ya kan? Karena yang saya cari di sini adalah kebaikan, pahala buat saya sih, Mas, itu aja sih. Baik ya. Kembali ke Bang Erik. Kalau di Aceh sendiri klub motor ada berapa? Sekarang itu ada 6. Ada 6. Oh, begitu. Sekarang enggak semuanya itu, karena kan gini, untuk memakai tiga di Aceh sih agak kurang. Oh, oke. Apalagi sekarang kan produksi tiga di akhir 9 ya? 2013 ya produksinya. Oh, 13 ya, oke. Karena kita hanya bisa mempertahankan untuk di Aceh ya. 7. Ada 7. 7 ada. Karena Sabang, karena udah Sabang. Kalau nyebutkan berurut bisa, Bang? Bisa. Coba, Bang. Sebutkan berurut, Bang. Itu ada WIT itu di Sabang posisinya. Terus KHTC di Kota Madia Banda Aceh. Kita ke arah timur ada BTB, Kabupaten PD, LTBC, itu isinya di Kota Madia Losmawe, terus Kota Madia Langsa itu Atlas. Kita ke barat selatan Aceh ada TCM Lawu, terus ke Aceh Selatannya ada HTCT Tapatuan. Pernah ikut kepengurusan di klub itu atau bagaimana? Di ketua. Ketua klub? Nah, Oh. saya sendiri itu Kapengdanya. Oh, lu mantan Kapengda juga. Ini kan jadi Kapengda Aceh gitu ya. Iya. Berarti member-member sana minimal ya pernah harus kenal dong ya. Ya pasti lah. Nah, teman-teman yang dari Aceh ini Kapengda Anda ini. Kasih salam dong buat teman-teman. Halo Aceh, mantum ini. Rosokan Kapengda. Baik ya. Mungkin teman-teman yang di Aceh bisa melihat semuanya. Ya ini pengalaman yang mungkin Kapengdanya, mantan Kapengdanya punya pengalaman seperti itu, dan juga kebetulan di sini ada Abang Yosi ya, Bang Yos ya. Iya, Bang Yos. panggilan. Facebooknya tadi adalah Bang Yos Reborn.
Saya terima kasih sekali Bang Yos Sama-sama. obrolan santai ini, Iya. dan juga kebetulan ada tamu dari Aceh yang juga datang dan mengisi diskusi ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang melihat, dan juga bisa kalau ada teman-teman yang mau touring jauh, baik solo rider juga nggak ada masalah gitu ya, terutama dikhususkan untuk teman-teman dalam naungan HTCI, baik yang dari Jakarta maupun luar Jakarta mau melintas. Buat saudara-saudara saya di dalam naungan Honda Tiger Club Indonesia, bagi mereka-mereka yang ingin melakukan perjalanan touring lintas pulau, lintas pengda atau lintas provinsi, silahkan. Saya juga terbuka bagi mereka-mereka yang ingin diarahkan atau dipandu atau mungkin dikoordinasikan melalui saya. Tidak usah berkecil hati, HTC itu ada di mana-mana. Yang terpenting adalah memfokuskan sebelum perjalanan itu adalah itu periksa dulu kendaraannya, motornya dengan baik, fisik dan mentalnya juga harus dipersiapkan. Selebihnya insya Allah saya akan siap membantu saudara-saudara saya dalam wadah Honda Tiger Club Indonesia. Gas terus!